Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, baik. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan bagi setiap kita sudah ada di minggu terakhir menjelang akan Paskah yang akan kita rayakan di minggu depan. Dan secara khusus pada hari Jumat akan ada ibadah Jumat Agung. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari sama-sama saya mengajak kita untuk melihat bagian firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita pada kesempatan ini. Mari sama-sama buka dalam Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17. Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17. Jadi sambil saya membacakan, saya akan menjelaskan dan senantiasa boleh merenungkan, kita renungkan bersama Bapak Ibu Saudara. Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17. Saya mulai ayat yang pertama. Dikatakan di sana, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Nah, bicara tentang Paskah, Bapak Ibu Saudara, adalah sesuatu atau hari perayaan di mana kita sebagai umat Kristiani boleh mengingat rayakan akan pengorbanan Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita melihat dalam Alkitab ini, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara punya tab atau punya handphone dan mengetik kata Paskah, maka di sana akan terdapat 75 kali atau 75 ayat daripada kata Paskah ini. Dan dari semua yang dibahas daripada 75 ayat ini, itu sebagian besar dan kebanyakan membahas tentang Paskah orang Yahudi. Jadi hanya beberapa ayat saja yang menyinggung tentang Paskah Kristen yang kita percaya dan kita yakini saat ini. Termasuk kata Paskah dari ayat 1 dari apa yang kita baca pada kesempatan ini dalam Yohanes pasal 13. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa dalam kekristenan Paskah itu adalah merayakan kebangkitan Yesus. Nah, untuk bangkitkan harus mati. Tapi dalam pembacaan kita tidak tahu bahwa Yesus belum mati, bahkan belum bangkit, apalagi bangkit. Nah, jadi Paskah yang dirayakan ini adalah Paskah daripada orang Yahudi. Kalau lihat di dalam Lukas pasal 2, Lukas pasal 2 ayat 41 dan 42, 41 dikatakan begini. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah, ayat 42. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem sama seperti yang masih pada hari raya itu. Jadi tiap tahun perayaan ini dirayakan. Bahkan sebelum Yesus lahir, perayaan ini sudah dirayakan. Jadi perayaan Paskah di sini belum menunjukkan tentang perayaan Paskah tentang kebangkitan Yesus, tetapi perayaan yang sudah dirayakan dari tahun ke tahun yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi bahkan sebelum Yesus lahir. Bahkan di sini dikatakan bahwa orang tua Yesus ketika dia masih kecil berumur 12 tahun selalu tiap tahun datang ke Yerusalem untuk merayakan. Ada baiknya kita mengerti dan memahami terlebih dahulu tentang Paskah daripada orang Yahudi ini. Sama halnya kalau kita lihat di dalam Matius 26 ayat 17 sampai 18, ini membuktikan bahwa Paskah ini bukan masih belum bicara tentang Yesus. Matius 26 ayat 17 18. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di manakah kau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagi? Ini murid-muridnya sedang bertanya kepada Tuhan Yesus. Berarti Yesus masih hidup pada waktu itu. Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir
tiba, di dalam rumah mula aku mau merayakan Paskah bersama dengan murid-muridku. Jadi ayat ini juga membuktikan bahwa perayaan Paskah ini masih belum bicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Paskah yang kita yakini di dalam kekristenan, tetapi Paskah yang masih dilakukan oleh orang Yahudi. Karena demikianlah seharusnya mereka lakukan, dikatakan di sana, tiap tahun. Hari Raya Paskah orang Yahudi dibuktikan dalam Yohanes 2 ayat 13, Yohanes 6 ayat 4, Yohanes 11 ayat 55. Yohanes 2 ayat 13. Satu ayat saja kita baca. Membuktikan bahwa hari raya ini adalah hari raya orang Yahudi. Yohanes 2 ayat 13. Ada? Sudah sampai? Oke, saudara, saya baca dari sini. Yohanes 2 ayat 13 dikatakan di sana, Bapak Ibu Saudara, ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Jadi Paskah di sini adalah sungguh sangat membuktikan bahwa hari raya Paskah ini adalah hari raya Paskah orang Yahudi. Nah, itu berarti bahwa orang Kristen ini mengadopsi akan Paskah daripada orang Yahudi. Jadi ada hubungannya dengan Paskah yang kita rayakan. Nah, kalau kita melihat bahwa Paskah orang Yahudi itu adalah memperingati akan keluarnya umat Israel dari bangsa Mesir. Jadi ada Paskah Yahudi, ada Paskah Kristen. Paskah Yahudi itu memperingati adalah keluarnya umat Tuhan ini, umat Allah ini, umat bangsa Israel ini, orang-orang Yahudi ini dari perbudakan di tanah Mesir. Itulah Paskah bagi mereka. Tetapi dari gambaran Paskah yang ada di dalam perjanjian lama ini, itu sangat sinkron, searah, sama dengan nanti daripada Paskah kekristenan yang kita rayakan setelah Yesus mati dan dibangkitkan. Sampai sekarang ini kita merayakannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau bicara tentang Paskah orang Yahudi memperingati keluarnya bangsa Israel dari bangsa Mesir, itu tidak terlepas daripada kita melihat dan belajar tentang tulah-tulah yang terjadi. Karena sebelum tulah yang terakhir, tulah yang ke-10, tahu tulah yang ke-10 apa? Kematian anak sulung. Hewan, manusia semuanya, pokoknya yang berbau-bau sulung, anak-anak pertama mati. Nah, dari tulah-tulah yang terjadi, tulah daripada air berubah menjadi darah di Sungai Nil, bahkan semua air-air yang ada di Mesir, bahkan juga tulah katak, tulah nyamuk, tulah hujan es, bahkan tulah ke-9 sampai yaitu tulah ke-8. Itu sebenarnya bukan tanpa alasan Musa menulis hal ini atau Allah mengadakan akan suatu mukjizat yang besar pada waktu itu. Karena dengan tulah ini membuktikan bagaimana kekuasaan Allah. Kita tahu bersama bahwa bangsa Mesir dan orang-orang yang ada di sekitar daripada bangsa itu hampir semua binatang disembah, dianggap sebagai dewa. Sungai Nil itu dianggap sebagai dewa kesuburan yang memberikan kehidupan, karena dari situ diambil air, ditangkap ikan dan lain sebagainya, kehidupan. Bahkan sampai dewa tertinggi mereka, yaitu siapa? Dewa matahari, dewa Ra. Tuhan Allah membuktikan bahwa Dia lebih berkuasa daripada dewa-dewa yang ada di Mesir. Buktinya di bulan ke-9 itu kegelapan selama 3 hari. Tuhan Allah buat di Mesir, kecuali di daerah di mana bangsa Israel tinggal, di tanah Goshen. Jadi Tuhan membuat perbedaan antara umat pilihannya dengan bangsa Mesir, membuktikan bahwa Dia berkuasa. Kalau kamu sembah dewa matahari yang memberi kamu kehidupan, lihat, saya buat matahari tidak muncul 3 hari.
Allah membuktikan itu, menunjukkan kepada orang Mesir bahwa dia lebih berkuasa daripada semua dewa yang mereka sembah dan mereka yakini. Nah, itu kaitannya Bapak Ibu Saudara. Sampai di Tulah yang ke-10. Kalau lihat di dalam Keluaran 12 Bapak Ibu, Keluaran 12 ayat 21 sampai 23, kita buka dulu sebelum saya menjelaskan bagian ini, melanjutkan apa yang saya sudah sampaikan tadi. Keluaran ayat 1 dikatakan di sana, lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah, dua-dua. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Ayat 23. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu. Maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnahan masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Sampai di situ dulu. Bahwa dalam Tulah yang ke-10 itu kematian anak sulung, Tuhan perintahkan kepada Musa untuk umatnya lakukan adalah supaya anak sulung kalian dan anak sulung binatang itu tidak mati. Sembelih domba. Domba yang sudah dipisahkan selama 4 hari dikurung, kurang lebih umur setahun. Jadi begitu detail yang Allah memberitakan kepada umatnya. Karena memang ada maksud kenapa Tuhan memberikan kepada Musa secara detail. Karena itu akan menggambarkan Tuhan Yesus di sana. Sembelih domba itu dan darahnya itu sapukan. Kalau ini adalah pintu, bagian atas dan kedua tiangnya disapukan. Ada ketika Tuhan melewati bersama dengan malaikat, ya kita sebut saja malaikat maut, berjalan bersama Yesus. Ketika dia melihat darah itu, maka dia akan melewati akan rumah itu. Kata melewati di ayat 23 tadi itu, Bapak Ibu Saudara, adalah kata yang dipakai untuk kata Paskah. Kalau kita mengacu kepada kata melewati itu dalam bahasa Ibrani-nya itu Paskah, yang menjadi Pesak dan akhirnya menjadi Paskah dalam bahasa kita. Jadi Paskah itu adalah melewati, dilalui. Kalau lihat ayat 26 Bapak Ibu Saudara, itu sungguh sangat menjelaskan di sana. 26, 27. Di sana dikatakan, dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Ayat 27. Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel dari Mesir. Di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita, lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Jadi Paskah bagi bangsa Israel, kalau mau dalam arti katanya itu adalah melewati, itu menunjukkan bahwa Allah melewati akan rumah-rumah umatnya, oleh karena adanya darah itu sebagai tanda yang menyelamatkan. Begitupun dalam kehidupan kekristenan kita, bahwa darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib bahkan sebelum dia disalib, itu adalah darah yang menyucikan kita sebagai umat manusia yang berdosa, sehingga kematian yang harus ditimpakan kepada kita, kematian kekal itu, telah Allah lewatkan daripada kita dan ditanggung oleh Yesus Kristus. Ini adalah gambaran daripada Paskah yang dilakukan oleh orang Israel. Nah, kalau kita mengacu lebih jauh lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Paskah Yahudi itu harus dirayakan setiap tahun, tadi dikatakan di sana. Nah, itu sudah ditentukan tanggalnya, tanggal 14 bulan 1 dalam Imamat 23 ayat 5. Dalam Imamat 23 ayat 5. Bisa muncul? Ya. Dalam bulan yang pertama pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Jadi sangat detail Tuhan memerintahkan kepada Musa agar Israel lakukan. Harus tanggal 14.
pada bulan pertama, dan itu dimulai pada waktu senja, sore, tenggelamnya matahari, mulai meredupnya matahari, senja. Nah, ini ada hubungannya ketika Yesus mati di kayu salib. Tuhan jam 12 Yesus disalib, terus dia mati jam 3 sore. Ini menggambarkan Tuhan Yesus ketika dia dikorbankan. Jadi domba Paskah itu dikorbankan pada waktu senja, dan Tuhan Yesus mati pada waktu senja. Tanggal 14 bulan 1. Nah, ini bukan bulan 1 kita yang kita pakai saat ini, karena ini adalah bulan-bulan yang kita pakai ini adalah bulan-bulan Romawi atau bulan-bulan Gregorian, kalender Gregorian. Kita kan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Kalau bangsa Israel tidak, ada bulan yang tersendiri yang mereka pakai. Nah, dalam bulan pertama ini yaitu bulan Nisan. Nah, itu kalau mau bahas itu lagi panjang. Karena ada Nisan, ada Habib. Seperti itu pada bulan 1. Tidak usah bahas ini. Ini panjang Bapak Ibu Saudara. Tapi semua berkaitan dengan daripada Paskah yang Tuhan Yesus lakukan. Pada tanggal 14 itu dia memerintahkan. Nah, kalau kita lihat penanggalan daripada bulan Nisan ini jatuhnya di antara bulan pertengahan Maret sampai bulan April. Jadi itu masuk bulan pertama orang Israel itu dihitung. Kalau dalam bulan kita itu pertengahan bulan Maret sampai bulan April. Makanya kita selalu merayakan Paskah itu selalu berdekatan. Kalau bukan di bulan 3 itu di awal April. Nah, seperti itu. Karena kita mengikuti, mendekati di mana tanggal yang telah ditetapkan oleh orang Israel ini. Dan kita meyakini dan mempercayai bahwa Paskah pada tanggal 14 ini adalah juga sama dengan kematian Tuhan Yesus. Karena itu yang dikatakan oleh Alkitab. Kalau kita melihat akan kitab-kitab Injil di sana, sungguh sangat jelas. Jadi kesejajaran Paskah Yahudi dengan Paskah Kristen, kalau kita lihat, yang pertama itu tanggal yang sama, tanggal 14 bulan 1 atau Nisan. Jam matinya sama, jam 3 sore. Domba disembelih sama dengan Yesus mati. Kesejajaran yang kedua yang sama, tidak ada tulangnya yang patah. Nah, ini sangat penting. Kenapa sampai hal ini juga dicatat Bapak Ibu Saudara? Karena ini menjadi bukti bahwa apa yang dilakukan di dalam perjanjian lama itu adalah gambaran daripada pengorbanan yang sesungguhnya, Paskah yang sesungguhnya yang dilakukan oleh Yesus. Gambaran yang digambarkan melalui domba itu, hewan itu, darah domba itu menggambarkan akan pengorbanan yang sempurna yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kalau lihat dalam Keluaran 12 ayat 46, Keluaran 12 ayat 46 dikatakan di sana begini, Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah, satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Jadi ada 3 makanan, kalau bicara tentang makanan Bapak Ibu Saudara, ada tiga makanan wajib kalau orang Yahudi melaksanakan Paskah. Yang pertama, roti tidak beragi. Itu ditulis secara detail begitu karena punya maksud dan makna. Roti tidak beragi, jadi roti kalau tanpa ragi tidak lembut ya, jadi keras dia. Jadi roti apa namanya? Nah. Terus yang kedua itu sayur pahit, dan yang ketiga adalah daging domba atau daging kambing yang disembelih. Ini 3 makanan wajib yang dimakan, dan perayaan yang dilakukan oleh bangsa Israel ini bukan satu hari seperti kita ini. Hanya tanggal hari Jumat nanti tanggal berapa. Tapi ini dirayakan selama 7 hari. Jadi tanggal 14 sampai tanggal 21 bulan Nisan. Jadi selama 7 hari kegiatan yang banyak dilakukan adalah kegiatan makan. Sambil makan itu menceritakan kepada anak-anak mereka bagaimana mereka keluar dari bangsa Israel, apa yang terjadi mereka waktu berada di Mesir. Pengalaman-pengalaman apa? Sambil makan roti yang tidak beragi yang keras itu, bahkan makan sayur pahit. Saya tidak tahu model sayur pahit mereka seperti apa. Kalau mungkin kita gambarannya seperti mungkin pare atau mungkin daun pepaya, sayur pahit pokoknya. Itu ada maknanya. Bahwa waktu mereka memakan roti tidak beragi itu karena waktu mereka keluar, itu mereka sudah siap sebenarnya. Karena memang sudah disuruh oleh Musa siap ya.
ikat sudah pinggangmu supaya siap, berkasut pakai sendalmu, dan pegang tongkat sambil mereka masak roti. Sebelum sempat diragi, sudah disuruh keluar sama orang Mesir. Jadi buru-buru tidak sempat kasih raja makan roti tidak beragi. Jadi itu menjadi peringatan bagi mereka. Makan sayur pahit, mereka memperingati bagaimana begitu pahitnya penderitaan yang mereka alami selama berada di bangsa Mesir. Mengalami penganiayaan, mengalami penindasan. Itu mengingatkan mereka bahwa begitu pahitnya kehidupan yang dialami oleh mereka. Ini yang mereka ceritakan kepada anak mereka selama 7 hari. Ini yang mereka lakukan. Dan yang terpenting adalah makanannya domba itu. Karena dengan darah itu pengorbanan domba itu menggambarkan akan bagaimana pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, domba Paskah adalah gambaran daripada Yesus Kristus. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 katakan di sana. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi ini gambaran yang sangat jelas yang mau disampaikan kepada setiap umat kita, umat Tuhan, bahwa Paskah yang dilakukan Yahudi adalah sama dengan Paskah yang kita lakukan. Tetapi bedanya adalah kita tidak sampai pada Paskah itu saja, penyembelihan daripada akan domba Paskah itu saja. Kita tidak sampai hanya kepada kematian Yesus saja. Karena Paskah yang sesungguhnya kita rayakan adalah ketika Tuhan Yesus bangkit. Pada hari Minggu kita rayakan. Jumat yang kita rayakan Jumat Agung kematian, hari Minggu yang kita rayakan akan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, inilah Paskah bagi kita yang kita rayakan. Makanya dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 17, 1 Korintus 15 ayat 17 di sana. Di yang terakhir 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai orang yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Inilah Paskah yang kita rayakan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tidak hanya sampai kepada perayaan Paskah yang seperti dirayakan oleh orang-orang Yahudi, yaitu sampai kepada penyembelihan daripada domba Paskah itu. Kita tidak hanya merayakan sampai kepada kematian Yesus saja, tetapi kita merayakan Paskah sesungguhnya adalah kebangkitan Yesus. Karena kalau Yesus tidak bangkit dikatakan, maka sia-sialah kepercayaan dan iman kita untuk percaya kepada Yesus. Inilah yang membedakan Paskah kita dengan Paskah daripada orang-orang Yahudi. Karena itu salah satunya mereka tidak percaya atau belum mengakui Yesus yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu itu adalah gambaran daripada domba Paskah yang selama ini mereka rayakan. Dan mereka masih merayakan sampai hari ini dengan model yang sama. Tidak mengakui dan masih menantikan akan Mesias yang sesungguhnya. Padahal Mesias sudah datang, yaitu Yesus Kristus yang telah berwujud. Paskah inilah yang membedakan antara Paskah yang dirayakan orang-orang Yahudi dan Paskah yang kita rayakan sebagai orang-orang Kristen. Ayat 2 Bapak Ibu Saudara dalam pasal 13. Ada berapa menit ini? Oh ya, masih bisa, sedikit lagi. Pasal 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana. Pasal 13 dalam pembacaan kita ya, Yohanes pasal 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Yesus. Siapa Yudas Iskariot?
Kalau baca dari ayat 1 sampai 17 ini, ada dua orang murid Bapak Ibu Saudara yang sungguh yang begitu menonjol untuk dibahas. Salah satunya adalah Yudas Iskariot dan salah satunya lagi adalah Simon Petrus. Kalau kita lihat pekerjaan daripada Yudas Iskariot ini, dia adalah bendahara, suatu posisi yang tidak gampang karena harus memegang uang, yang mengelola akan keuangan dalam perjalanan penginjilan dari desa ke desa, dari kota ke kota yang dilakukan oleh Yesus bersama murid-muridnya. Dan Yudas Iskariot dipercayakan untuk menjadi bendahara mereka. Kalau orang yang dipercayakan untuk menjadi bendahara, Bapak Ibu Saudara, itu bukan orang sembarangan juga. Tentunya kita lihat, dia mampu tidak mengelola keuangan. Kalau dipercayakan ini bisa tidak dia kembangkan. Jadi ada hal-hal yang kelebihan yang kita lihat, yang akhirnya orang itu kita anggap bisa dia dipercaya ketika dia memegang akan keuangan dalam suatu organisasi ataupun dalam bidang-bidang yang lain. Ini juga yang dipercayakan kepada Yudas Iskariot. Jadi anggaplah dia orang yang berpendidikan. Dianggaplah juga bahwa dia juga orang yang berpengetahuan. Dianggaplah juga karena dia dipercayakan adalah orang yang cakap karena bisa mengelola keuangan Yudas Iskariot ini. Tapi malamnya Bapak Ibu Saudara, dia adalah orang yang mengkhianati Yesus. Makan tidur bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia lihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat dari bangun tidur sampai tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Selama kurang lebih 3 tahun lebih, dia bersama-sama dengan Yesus. Dia melihat semua mujizat yang Tuhan Yesus lakukan dalam segala pekerjaan. Nah, dia termasuk dalam 12 murid yang mengikuti Yesus kemana Tuhan Yesus pergi. Tetapi dia lebih memilih untuk mengkhianati Yesus. Ada banyak tafsiran kalau ditanya kenapa dia sampai berbuat begitu. Tapi salah satunya kalau kita belajar dari konteks ini saja, bahwa kadang-kala kalau bicara tentang keuangan, makanya di Alkitab itu firman Tuhan katakan bahwa uang itu seperti mamon. Jadi kalau salah dipergunakan, kalau tidak dikelola dengan baik ataupun dengan tujuan yang tidak benar, itu bisa berdampak buruk kepada kita dan keluarga kita. Salah satunya ini yang terjadi dengan Yudas. Bahwa dia tidak mengelola dengan baik keuangan yang dipercaya, sekalipun dia karena saking ahlinya, dia pakai untuk keuntungan dirinya sendiri. Dia merasa bahwa Yesus itu bisa buat mujizat. Kalau saya serahkan dia bisa menghilang dari situ dan bisa keluar dari situ. Ini yang terjadi. Tetapi dia memilih untuk mengkhianati Yesus. Bedanya dia dengan Petrus, yang kalau kita baca ayat selanjutnya itu, Petrus itu juga adalah orang yang fasih dalam berbicara, suka ngomong ceplos-ceplos. Orangnya itu ngomong dulu, baru nanti belakangan berpikir. Makanya Alkitab bilang dalam kitab Amsal itu banyak ngomong, banyak salah. Jadi harus dipikirkan dulu kata-kata apa yang kita mau omongkan, sehingga tidak menyakiti hati orang lain. Dipikirkan dulu sebelum dikatakan. Terus itu kebalikannya seperti ini. Dua-dua orang ini sama-sama mengkhianati Yesus. Kalau kita melihat dalam kitab Injil, Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali tau. Ketika dia bilang kamu kenal dia bilang tidak. Itu dibahas minggu lalu dalam khotbah itu. Dia tidak mengenal. Tetapi bedanya di antara mereka adalah ketika mereka berada di titik terendah dalam kehidupan mereka, karena mereka mengkhianati guru mereka, mereka mengkhianati Tuhan mereka yang mereka ikuti kurang lebih 3 tahun setengah itu. Yudas memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri. Tetapi Petrus memilih untuk bertobat, mengakui kesalahannya, meninggalkannya, dan berubah, dan mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat. Kadang-kala dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, kita dihadapkan dengan persoalan dan masalah yang membuat kita berada di titik terendah dalam kehidupan kita. Bukannya Tuhan tidak sanggup tolong kita,
Tetapi ada bagian yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Kalau Tuhan sudah tolong sehingga kita tidak jadi tergeletak, ada bagian kita di mana kita memilih. Itulah yang kita kenal sebagai free will, tentang bebas. Kita mau memilih untuk tetap mengikut Tuhan atau meninggalkan Tuhan. Itu ada pilihan pada diri kita. Dan inilah pilihan yang dipilih oleh kedua orang murid ini. Dan kita lihat cerita kita selanjutnya apa yang terjadi. Bagian yang terakhir, ayat 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Peristiwa ini adalah peristiwa di mana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dia yang adalah Tuhan dan Guru mau merendahkan diri untuk membasuh kaki murid-muridnya. Menunjukkan bahwa Yesus mau memberikan teladan, memberikan pelajaran kepada murid-muridnya, termasuk kita orang-orang percaya sekarang ini sebagai murid-murid Yesus, bagaimana kita hidup merendahkan diri, tidak sombong dan tidak angkuh, hidup di dalam kerendahan hati dan ketaatan, sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus. Ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Bagian ini sebenarnya banyak dipakai oleh orang-orang di luar sana untuk menjatuhkan iman percaya kita, Bapak Ibu Saudara. Dalam hal apa? Mengatakan bahwa coba tunjukkan di mana ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu menyatakan dirinya adalah Tuhan kalau dia Tuhan. Dan mereka meyakini bahwa Yesus ini adalah manusia biasa. Tetapi kita sebagai orang percaya menyatakan dia bukan hanya manusia, tetapi dialah Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Ayat ini jelas mengatakan bahwa Yesus itu bukan hanya seorang manusia, seorang guru, tetapi dia juga seorang Tuhan. Ini bisa memberikan peneguhan bagi setiap kita. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang ingin menggoyahkan iman percaya kita. Ayat 14, jadi kalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Momen pembasuhan kaki ini banyak dipakai dalam gereja-gereja masa kini ketika pergantian kepemimpinan. Kalau kita lihat, atau Bapak Ibu Saudara perhatikan atau pernah melihat, dalam pergantian pemimpin-pemimpin baik dalam pemilihan ketua pusat, ketua wilayah, ketua daerah, ada yang dipakai momen ini. Pembasuhan kaki itu melambangkan tentang bahwa pemimpin harus melayani dalam kerendahan hati. Dan ini juga banyak dipakai oleh gereja-gereja. Tetapi yang menarik di sini yang saya ingin sampaikan di ayat 15 dikatakan, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Teladan ini Tuhan berikan bagi kita. Tuhan mau supaya kita lakukan juga dalam kehidupan kita. Baik itu dalam artian harfiah, artinya arti secara langsung saling membasuh kaki, maupun dalam arti bahwa kita hidup di dalam kerendahan hati, supaya kita hidup saling melayani dan tidak merasa bahwa kita lebih daripada orang-orang lain, tetapi kita sama di hadapan Tuhan. Oleh karena itu perlu kita lakukan bagian ini untuk boleh mengingatkan kita tentang siapa kita di hadapan Tuhan. Ayat 17 yang terakhir dikatakan di sana, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Nah, jika kita tahu semuanya ini, mengerti dan mau menghidupi melakukannya di dalam, maka berbahagialah kita dalam mengikut dan mengiring Yesus. Selamat menjelang akan perayaan Paskah, Bapak Ibu Saudara, akan kita jalani dalam minggu depan. Mari kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hidup kita, agar kita sungguh-sungguh boleh menjadi alat Tuhan. Jangan biarkan diri kita boleh dipakai menjadi alat kejahatan seperti daripada Yudas Iskariot ini. Yang murid Yesus hidup bersama-sama Yesus, tapi dia membiarkan dirinya dipakai oleh iblis untuk melakukan rencana kejahatan, membuat Yesus akhirnya disalib. Terlepas dari ini adalah rencana Allah bagi dunia ini. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Baik, mari kita berdoa.